Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pohan, NIM 20010701010, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tapanuli Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi bahasa Indonesia. Sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang di dalam perkembangannya merata. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia dan dikenal juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Terdapat 4 faktor yang menjadikan bahasa tersebut bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa lingua franca. Sistemnya terbalik sederhana, dinilai memiliki kesanggupan menjadi bahasa budaya. Seragam bahasa suku digunakan sebagai satu jenis bahasa. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukan sebagai lambang identitas, sebagai lambang kebanggaan dari bangsa Indonesia, sebagai alat pemersatu yang tentunya digunakan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, sebagai alat komunikasi penghubung antar daerah di Indonesia. 2. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia lama, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai saat ini, dicetuskan Sumpah Pemuda. 2. Ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan jenis-jenis bahasa Indonesia. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia: 1. Ragam tulis, ragam lisan, ragam formal dan ragam informal. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Bahasa dalam karya ilmiah memiliki karakteristik yaitu: A. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. B. Harus logis, harus efisien, harus objektif dan sistematis. Jenis karya ilmiah misalnya adalah sebagai berikut: makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah suatu kalimat yang dimana isinya memberi penjelasan atau kalimat utama dari suatu kalimat atau paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas sebagai berikut: 1. Bersifat khusus, berkaitan dengan kalimat sebelumnya, memiliki konstruksi, diikuti kalimat lainnya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Fungsi kalimat penjelas: 1. Kalimat utama agar dipahami oleh pembaca. 2. Sebagai pendukung gagasan teks dan memaparkan informasi pendukung agar paragraf lebih pandu dan bersih. Ide pokok adalah ide yang atau gagasannya menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama atau ide, dan ide pokok juga disebut induk paragraf. Dalam sebuah paragraf hanya satu ide pokok, di mana ide pokok ini berada dalam kalimat utama, yang termasuk ide pokok adalah paragraf induktif, paragraf deduktif, paragraf deskripsi, paragraf narasi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan paragraf eksposisi. Ciri pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama, mengandung inti persoalan, letak ide pokok di awal, di akhir, dan menyebar di seluruh paragraf pada kalimat. Dinyatakan secara eksplisit, dituangkan dalam kalimat utama
diidentifikasi dengan mudah. Cukup sekian penjelasan ini. Semoga kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.